Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar pembelajaran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia dosen pengampu Bapak Unes MPD. Sebelum ke materi, perkenalkan saya Dia Astika Putri, NIM 2388201007, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Darul Ma'arif semester 4, kelas A, tahun akademik 2024-2025. Pada video kali ini ada 3 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada perkembangan media pembelajaran, kedua peran guru dan perkembangan media pembelajaran, dan yang ketiga klasifikasi media pembelajaran. Pertama, perkembangan media pembelajaran. Perkembangan media pembelajaran telah mengalami transformasi signifikan seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan kebutuhan pendidikan. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai perkembangan media pembelajaran. Yang pertama, era predigital. Pada awalnya, media pembelajaran sangat sederhana, seperti papan tulis, kapur, buku teks, dan alat peraga sederhana. Johann Amos Comenius pada tahun 1657 dikenal sebagai orang pertama yang membuat buku bergambar yang ditunjukkan untuk anak sekolah. Sebelum abad ke-20, alat bantu visual seperti gambar, peta, dan model mendominasi. Kemudian pada abad ke-20, masuknya teknologi audio seperti radio, tape recorder mulai dimanfaatkan dalam pembelajaran. 2. Era digital. Munculnya komputer dan internet membawa perubahan besar dalam media pembelajaran. Pembelajaran berbasis komputer dan pembelajaran berbasis web mulai berkembang. Media pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan menggunakan multimedia seperti video, animasi, dan simulasi. Pembelajaran jarak jauh internet memungkinkan pembelajaran jarak jauh melalui platform seperti learning management system, video conference, dan kursus daring. Teknologi mobile perangkat seluler seperti smartphone dan tablet menjadi media pembelajaran yang populer, memungkinkan pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Terakhir, realitas virtual dan realitas tambahan. Teknologi VR dan AR memberikan pengalaman belajar yang imersif dan interaktif. Ketiga, ada tren masa kini dan masa depan. Pertama, personalisasi pembelajaran. Media pembelajaran semakin disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar individu. 2. Pembelajaran berbasis game, gamifikasi. Elemen permainan digunakan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Kemudian, kecerdasan buatan atau AI. AI digunakan untuk memberikan umpan balik adaptif, analisis data, pembelajaran, dan chatbot pendidikan. Pembahasan kedua, peran guru dan perkembangan media pembelajaran. Peran guru dalam perkembangan media pembelajaran. 1. Sebagai fasilitator, guru membimbing siswa dalam penggunaan media dan menciptakan lingkungan belajar yang interaktif. 2. Pemilih dan penggunaan media. Guru memilih media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, menggunakan media pembelajaran, dan mengevaluasi efektivitas media. 3. Pengembangan media. Guru membuat media pembelajaran inovatif, berkolaborasi dalam pengembangan media. 4. Pembimbing digital. Membimbing penggunaan media digital secara bijak, mengembangkan literasi digital siswa. Dan yang kelima, peran guru. Pengarah, pembimbing, fasilitator, motivator, dan evaluator. Pembahasan yang ketiga, klasifikasi media pembelajaran. Klasifikasi media pembelajaran dapat dilakukan berdasarkan berbagai kriteria. Berikut adalah beberapa klasifikasi umum. 1. Berdasarkan indera. Ada visual, menggunakan penglihatan, contohnya gambar dan video. Kemudian ada audio, menggunakan pendengaran, contohnya rekaman suara. Kemudian audio visual,
gabungan penglihatan dan pendengaran, contohnya seperti film. Kedua, berdasarkan teknologi. Ada cetak, berbasis kertas, contohnya seperti buku. Kemudian ada elektronik, menggunakan alat elektronik seperti komputer. Kemudian ada digital, berbasis teknologi digital. Ada aplikasi. Ketiga, berdasarkan dimensi. 2 dimensi datar, contohnya gambar, dan 3 dimensi memiliki volume, contohnya model. Dan yang keempat, berdasarkan fungsi. Informasi menyampaikan fakta, contohnya buku teks. Kemudian instruksional, membantu pembelajaran, contohnya modul. Kemudian ada hiburan, memberikan hiburan yang bersifat mendidik, contohnya ada film. Kesimpulan pada pembahasan kali ini adalah perkembangan media pembelajaran telah mengalami transformasi dari era predigital hingga era digital. Seiring dengan kemajuan teknologi, awalnya media pembelajaran bersifat sederhana, seperti papan tulis dan buku teks, kemudian berkembang dengan masuknya teknologi audio dan visual. Dalam era digital, internet, multimedia, dan teknologi seperti VR, AR, serta AI telah meningkatkan interaktivitas dan efektivitas pembelajaran. Tren masa kini mengarah pada personalisasi pembelajaran, gamifikasi, dan penggunaan AI. Guru berperan sebagai fasilitator, pemilih media, serta pembimbing digital. Media pembelajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan indera, teknologi, dimensi, dan fungsinya. Sekian pembahasan pada video kali ini yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.